Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa semua. Bertemu lagi dengan saya Ibu Yusmia Budiarti dalam mata kuliah Analisa dan Desain Sistem. Nah, untuk minggu ini kita sudah masuk di pertemuan ketiga ya. Di pertemuan tiga ini kita akan membahas tentang tahapan-tahapan pengembangan dari sistem informasi. Jadi, apa saja tahapan-tahapannya gitu ya. Yang pertama adalah daur hidup dari pengembangan sistem informasi itu sendiri. Lalu yang kedua kita ada namanya tahapan investigasi sistem informasi, ada tahap analisis sistem informasi, tahap perancangan sistem informasi, serta tahap pembuatan sistem informasi. Ya. Nah, kita bahas dulu yang namanya daur hidup pengembangan sistem, gitu ya. Nah, metode siklus dari sistem atau sistem life cycle gitu ya, itu akan dimulai dari tahap perencanaan, lalu masuk ke tahap analisis, lalu masuk ke tahap perancangan, ya, lalu masuk ke penerapan atau implementasi dari sistem yang telah dirancang, gitu ya. Lalu kita lakukan evaluasi serta pemeliharaan dari sistem informasi yang sudah kita buat. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah tahap perencanaan sistem informasi. Nah, tahap perencanaan sistem informasi, tim pembuat sistem itu akan mencoba mencari masalah ataupun melakukan eh, untuk memahami permasalahan yang ada di tempat riset ataupun di objek penelitiannya seperti perusahaan maupun organisasi gitu ya, dicari permasalahannya lalu didefinisikan secara rinci kira-kira masalahnya ini apa saja yang ada di sana. Lalu dari permasalahan yang sudah ditemukan gitu ya, maka akan diusulkan untuk solusinya. Nah, solusi ini itu akan menjadi tujuan dari pembuatan sistem itu sendiri. Kira-kira tujuan pembuatan sistemnya ini untuk apa? Lalu kita identifikasi kira-kira nanti kendalanya seperti apa. Jadi mulai dari di perencanaan sistem ini, mulai dari melakukan memahami permasalahan yang ada, lalu didefinisikan dan dibentuk tujuan dari pembuatan sistem itu sendiri, serta diidentifikasi kendala-kendala yang nantinya akan mungkin terjadi, gitu ya. Misalnya kendalanya, oh apakah sistem kita akan membuat atau mengembangkan sebuah sistem yang berbasis sistem terkomputerisasi, misalkan berbasis desktop, misalkan yang akan dibuat menggunakan program Java. Nah, itu diidentifikasi lagi apakah infrastruktur yang ada di perusahaan tersebut itu mendukung atau tidak. Nah, itu seperti itu contoh nanti kita identifikasi kendala-kendalanya. Oh, ternyata infrastrukturnya tidak ada. Oh, ternyata cost-nya kecil gitu ya. Oh, nanti antara cost dengan manfaat apakah berimbang seperti itu. Nah, itu di tahap perencanaan itu sudah harus diidentifikasi gitu ya. Nah, berikutnya di tahap perencanaan itu pasti akan membutuhkan yang namanya peran manajemen. Nah, manajemen ini siapa? Bisa kalau di perusahaan itu biasanya ada yang namanya top level manajemen, mulai dari manajer sampai dengan direktur maupun ketua yayasan misalkan. Nah, itu masuk ke dalam top level manajemen. Nah, ketika sebuah perusahaan itu akan mengembangkan sistem atau mengganti sistem yang manual menjadi sistem yang terkomputerisasi gitu ya, maka harus melalui persetujuan dari level manajemen gitu ya. Tujuannya untuk apa gitu ya? Karena level manajemen itu memberikan umpan balik dan membangun kerjasama antar individu dan siapa saja yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Jadi yang memberi izin kita misalkan selaku pengembang sistem yang memberi izin untuk mengetahui proses yang ada di perusahaan itu harus melalui level manajemen gitu ya. Kenapa? Karena tanpa mereka bagian staf-staf yang ada di perusahaan itu tidak boleh mengeluarkan data gitu ya. Tidak boleh memberikan informasi terkait proses dari transaksi di perusahaan tersebut gitu ya. Makanya harus membutuhkan yang namanya izin dari pihak manajemen. Nah, manajer juga bertanggung jawab untuk membuat kesanggupan guna menyusun perencanaan sistem informasi berbasis komputer dan jika saatnya tiba, para pengelola harus siap untuk mendukung implementasi. Jadi melalui pihak manajer gitu ya atau pihak manajemen perusahaan, mereka juga ketika akan dikembangkan sistem informasi gitu ya, mereka harus mendukung implementasi dari rencana pengembangan sistemnya itu gitu ya. Ya dengan apa ya? Dengan melihat sumber daya di perusahaan, apakah pertama karyawannya bersedia gitu ya, apakah karyawannya mampu gitu ya. Jika tidak mampu, apakah perlu dilakukan training, bagaimana dengan cost yang dikeluarkan. Nah, itu semuanya harus melalui tahapan dari level manajemen.
gitu ya. Nah, setelah dari tahap perencanaan, maka akan masuk ke tahap analisis sistem informasi. Nah, pada tahapan analisis ini, ya, pembuat sistem akan menganalisis permasalahan lebih dalam. Kalau tadi di perencanaan kita mencari masalah, nah di tahapan analisis ini kita mengurai masalah. Jadi masalahnya tadi apa, kita urai menggunakan yang namanya studi kelayakan atau feasibility study. Jadi sebelum sebuah sistem informasi itu dikembangkan, maka harus melalui tahapan yang namanya studi kelayakan. Jadi tadi kayak infrastrukturnya layak atau tidak, biayanya, apakah nanti kos yang dikeluarkan dengan manfaat dari sistemnya layak apa seimbang atau tidak gitu ya, apakah SDM-nya ini nanti mampu untuk menerima sistem informasi, ini semua harus dilakukan di studi kelayakan gitu ya. Nah, di tahap analisis ini penting, kenapa? Karena pertama, permasalahannya harus didefinisikan dan diidentifikasi secara rinci supaya kita tahu kebutuhan-kebutuhan dari sistem yang akan dikembangkan ini apa saja. Misalkan, oh sistem ini akan terdiri dari 40 user gitu ya. 40 user pengguna dengan tingkat hak akses yang berbeda. Nah, ini harus diidentifikasi pada saat kita akan melakukan pengembangan sistem. Lalu berikutnya pembangunan sistem informasi harus diarahkan ke peningkatan keunggulan kompetitif. Jadi setelah kira-kira sistem informasi yang akan dikembangkan, ini kita harus tahu keunggulannya apa saja. Lalu dari sistem tersebut kira-kira apa saja yang akan berubah. Oh misalkan ketika perusahaan ini akan mengubah sistem yang manual menjadi sistem yang terkomputerisasi, tujuannya adalah meningkatkan omset penjualan gitu ya. Nah, berarti ada keunggulan gitu ya setelah sistem informasi ini nanti diterapkan. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah perubahan aliran informasi yang akan terjadi secara besar-besaran di dalam organisasi. Ya, jadi kalau namanya sudah berbasis sistem informasi gitu ya, atau berbasis terkomputerisasi, maka seluruh divisi dalam satu perusahaan itu seluruhnya akan bertukar informasi secara terintegrasi. Jadi kalau misalkan, oh tadi bagian misalkan ada bagian inventory, gudang gitu ya. Nah, bagian gudang ini akan selalu mengupdate datanya. Kenapa? Karena data yang diupdate itu akan digunakan oleh bagian penjualan untuk melihat stok barang misalkan. Nah, ini kan berarti informasinya ini harus pertukarannya ini besar-besaran. Nanti dari penjualan akan berhubungan dengan finance, akan berhubungan dengan HRD pada untuk penggajian karyawannya dan segala macam. Atau misalkan di bagian penjualan berhubungan dengan finance, nah juga akan berhubungan dengan HRD karena akan ada nanti komisi sales, misalkan bonus karyawan dan lain sebagainya. Nah, makanya ini aliran informasinya pasti akan besar-besaran ketika suatu sistem itu kita buatkan yang namanya berbasis komputer atau sistem informasi gitu ya. Lalu implementasi teknologi komputer akan membawa dampak bagi tenaga kerja di dalam organisasi. Iya tadi ya, seperti yang saya katakan bahwa ketika suatu perusahaan akan mengubah sistem yang manual menjadi sistem yang terkomputerisasi, maka butuh yang namanya training user. Nah, jadi pegawai-pegawainya nih di training terlebih dahulu bagaimana cara menggunakan sistem informasinya. Nah, ini akan berpengaruh. Kenapa? Yang mungkin ada karyawan yang memang benar-benar belum pernah mempelajari tentang komputer atau belum pernah menggunakan gitu ya. Makanya harus dilakukan yang namanya training. Gitu ya. Nah, menurut McLeod, 6 dimensi dari studi kelayakan. Yang pertama, kita harus cari kelayakan teknisnya. Kelayakan teknisnya seperti infrastruktur dan lain-lain. Gitu ya. Pengembalian teknis, pengembalian non-ekonomis, dari segi ekonominya seperti apa, ini akan dilakukan studi kelayakan. Dari segi hukum dan etika, ini juga harus dilakukan studi kelayakannya. Lalu di bagian operasional juga apakah sistem akan berjalan selama 24 jam, apakah sistem akan berjalan secara intranet atau internet, ini semua harus dilakukan studinya. Nah, lalu jadwal gitu ya. Nah, jadwalnya juga sama. Jadi ada beberapa sistem yang memang dilakukan penjadwalan, misalkan seperti kapan sistem tersebut akan melakukan backup, kapan sistem tersebut akan melakukan restore dari data dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ini menurut McLeod ada 6 dimensi kelayakan yang harus dilakukan pada saat kita melakukan studi kelayakan pada tahap analisis. Gitu ya. Nah, apa saja faktor-faktor pemodelan dari sistem informasi? Yang pertama, tadi kelayakan organisasi, apakah perusahaannya memang layak untuk melakukan atau untuk dikembangkan sistem informasinya. Misalkan perusahaannya hanya ada 20 karyawan, mereka ingin mengembangkan
akan membuat sistem informasi, artinya akan mengubah sistem yang tadinya manual menjadi terkomputerisasi dengan hanya 20 karyawan. Nah, ini harus dikaji ulang gitu ya. Kenapa? Karena masalahnya ini tidak terlalu urgent misalkan karena karyawannya masih hanya sedikit. Nah, ini apakah layak organisasi ini menerapkan sistem informasi gitu ya. Jadi kita perhitungkan juga tadi cost dan manfaat dari sistem informasi yang kita bangun gitu. Apakah biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat gitu ya. Jadi kita lakukan kelayakan organisasi. Lalu apa saja Pak? Memilih kelompok bisnis tadi ya. Apakah perusahaan dengan karyawan yang kecil, misalkan di bidang jasa, apakah butuh yang namanya sistem informasi gitu? Jika tidak butuh, berarti kita tidak perlu mengembangkan sistem informasinya. Seperti itu. Lalu melihat kemungkinan-kemungkinan gitu ya. Jadi kemungkinan-kemungkinan di masa depan ini juga harus dipertimbangkan. Jadi kalau misalkan kita membangun sistem, oh kita hanya mengembangkan sistem, misalkan sistem jual beli gitu ya. Kita hanya mengembangkan sistem, padahal ada kemungkinan sistem itu bisa diretas. Jadi kita cek lagi keamanan sistemnya seperti apa. Oh ada kemungkinan datanya hilang gitu. Bagaimana cara merestore datanya gitu ya. Nah ini kita harus pelajari gitu ya. Bagaimana kemungkinan-kemungkinan di masa depan terhadap sistem informasi yang akan kita bangun. Lalu tingkat kompetisi produk harus dapat dideteksi dengan baik gitu ya. Jadi ya kompetisi produk ya. Jadi persaingan antar produk yang kita kembangkan itu kita lihat lagi apakah perusahaan ini contohnya perusahaannya di bidang penjualan eh, dengan kos misalkan di bawah 300 juta, apakah mereka perlu mengembangkan sistem informasi atau hanya tinggal menggunakan sistem informasi yang sudah ada? Misalkan, apakah kita perlu membangun e-commerce-nya atau kita menggunakan media e-commerce yang sudah ada di pasaran? Nah, itu kan kita harus lihat kompetisinya. Gitu. Kalau misalkan menggunakan e-commerce yang sudah ada itu jauh lebih murah gitu ya dan bisa mengcover seluruh transaksi, kenapa kita harus membangun e-commerce sendiri seperti itu. Jadi kita cek kembali faktor-faktornya apa saja. Lalu lingkungan operasional sistem ya dari tadi ya sistemnya apakah bisa dijalankan di perusahaan, apakah sudah tersedia dari segi software dan hardware-nya itu juga harus dikaji. Lalu dari sistem harga juga itu harus dilihat pada saat kita akan melakukan analisis terhadap sistem informasi. Nah, di tahap analisis itu kita kenal yang namanya teknik pengumpulan data. Ya, di teknik pengumpulan data ini tujuannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sistem. Kira-kira sistem informasi yang akan kita bangun ini kebutuhannya apa saja, gitu ya. Nah, untuk mencari data itu ya untuk mencari data untuk memenuhi kebutuhan dari sistem informasi kita bisa melakukan beberapa teknik. Yang pertama yang namanya observasi atau infeksi lapangan. Nah, observasi ini adalah kita datang ke sebuah perusahaan atau misalkan ke organisasi atau tempat kita akan melakukan penelitian gitu ya. Nah, kita datang, kita perhatikan alur proses kerja yang ada di lapangan gitu ya. Jadi di tahapan observasi ini kita melakukan pengumpulan kebutuhan secara langsung datang ke tempat riset atau ke perusahaan. Nah, nanti kan di sana pada saat observasi ini kita melihat prosesnya gitu ya. Misalkan di gudang, oh di gudang pada saat proses pengeluaran barang seperti apa, pada saat proses pemasukan barang seperti apa gitu ya. Pada saat proses misalkan penyesuaian stok seperti apa. Nah, ini kan kita lihat alurnya. Nah, setelah observasi, jika memang ada yang masih belum dimengerti oleh kita sebagai pengembang sistem, maksudnya prosesnya belum dimengerti oleh kita si pengembang sistem, maka kita bisa lakukan yang namanya wawancara. Jadi wawancara ini kita bertanya secara langsung ke eh, orang yang terlibat dalam prosesnya. Misalkan di gudang, berarti kita lakukan wawancara ke siapa? Pertama, bisa ke kepala gudang, bisa ke supervisor, maupun ke staf gudang. Jadi kalau misalkan kita mau lihat proses pengeluaran barang, berarti kita wawancara ke staf gudang. Kira-kira apa saja yang dilakukan pada saat proses pengeluaran barang atau pada saat proses penyesuaian stok. Berarti kita lihat misalkan ke staf gudang tapi di bagian stokis gitu ya. Jadi kita lihat di sana untuk penyesuaian stok itu seperti apa gitu. Jadi pertama, kita observasi, jika kita lihat prosesnya, jika kita ada yang belum dimengerti, maka kita bisa lakukan wawancara, gitu ya. Nah, sebelum melakukan wawancara, berarti kita ada yang namanya daftar pertanyaan, gitu ya. Daftar pertanyaan ini suatu daftar yang berisi pertanyaan untuk tujuan khusus, gitu. Jadi kalau tadi apa namanya
pada saat kita melakukan stokis, ya kita cek di pertanyaan kita apa saja yang kita tidak tahu, itu kita buatkan daftar pertanyaannya. Nanti setelah kita lakukan proses wawancara, gitu ya, lalu kita dapatkan jawaban dari pertanyaan kita, itu bisa didokumentasikan dalam bentuk daftar wawancara. Nah, ini seperti ini. Jadi daftar pertanyaan ini gunanya untuk mengumpulkan data dan pendapat dari para responden, gitu ya. Nah, berikutnya adalah tahap perancangan sistem informasi. Nah, tahap perancangan ada beberapa hal yang harus dilakukan, gitu ya. Yang pertama, pada saat proses perancangan, tadi kan sebelumnya kita lakukan analisis. Nah, di analisis ini udah dijabarkan kebutuhan-kebutuhannya. Nah, pada proses perancangan, ini kita harus memperhatikan kebutuhan dari perusahaan. Kira-kira perusahaan ini butuh apa? Oh, bagian top level manajemen butuh laporan yang bisa dicetak secara langsung, misalkan. Lalu ada kebutuhan operator ini, lalu ada kebutuhan user atau pemakai, dan ada kebutuhan teknis. Kebutuhan teknisnya seperti kayak tadi, apakah sistemnya butuh restore database, apakah sistemnya butuh backup database, apakah sistemnya butuh fungsi help misalkan dan lain sebagainya. Nah, ini di tahapan perancangan sistem informasi semua harus kita rancang. Nah, biasanya tahapan perancangan ini kita gunakan UML untuk merancang sistem informasinya ya. Nah, setelah tahap perancangan, baru kita menerapkan sistem tadi yang sudah kita rancang ke dalam bahasa pemrograman. Nah, di dalam tahapan penerapan ini, bahasa pemrograman yang kita gunakan ya disesuaikan dengan tujuan awal dari tahap perencanaan tadi. Misalkan, oh tujuannya adalah membuat sistem berbasis e-commerce gitu ya. Oh, berarti bahasa yang komputer yang digunakan itu bisa menggunakan PHP gitu ya. Nah, kalau misalkan, oh hanya untuk bagian gudang saja gitu, untuk sistemnya, oh bisa berarti bisa menggunakan .NET ataupun Java gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya tadi, ya sistemnya berbasis apa, intranet, internet, desktop gitu ya, atau mobile gitu. Nah, dalam tahap penerapan, yang pertama perusahaan ini bisa memilih beberapa metode. Yang pertama paket aplikasi. Jadi, oh misalkan perusahaan ingin membuat tadi e-commerce gitu ya, mereka bisa menggunakan aplikasi yang sudah ada. Nah, itu disebutnya dengan paket aplikasi. Atau mereka menunjuk karyawan di perusahaan, misalkan di divisi IT, untuk mengembangkan sistemnya sendiri. Atau perusahaan ini membangun kerjasama dari pihak luar menggunakan vendor software house misalkan. Jadi menggunakan perusahaan lain yang memang bergerak di bidang software house gitu ya untuk mengembangkan aplikasi di perusahaan kita. Seperti itu. Nah, setelah tahap implementasi atau penerapan, lalu kita masuk ke tahap penggunaan dan pemeliharaan sistem. Jadi setelah diimplementasi sudah tidak ada error, lalu sistemnya diterapkan, gitu ya. Diterapkan, digunakan. Setelah sistemnya digunakan, baru sistemnya dilakukan pemeliharaan, gitu ya. Nah, pemeliharaan sistem secara rutin yaitu misalkan dapat menata ulang database. Jadi misalkan oh database-nya bagaimana, apakah perlu dilakukan backup gitu ya, apakah harus dilakukan scanning virus gitu ya, atau misalkan oh ini jika database-nya tiba-tiba error, sistem harus bisa melakukan restore seperti itu. Nah, itu bagian dari pemeliharaan dari sistem. Nah, lalu tahap evaluasi. Nah, di tahap evaluasi ini setelah sistem benar-benar diterapkan gitu ya, setelah sistem benar-benar dijalankan, gitu, misalkan dalam waktu 1 bulan misalkan, atau dalam waktu 6 bulan. Nah, kita lakukan evaluasi terhadap sistem. Apa yang dievaluasi? Ya, mengecek alur sistem secara keseluruhan gitu ya. Apakah memang sistemnya ini sudah bisa digunakan secara full gitu ya. Apakah sistemnya sudah bisa digunakan secara full? Lalu apakah sistemnya dapat melakukan penelusuran terhadap data. Jadi data-data yang sudah masuk selama 6 bulan ini kita cek apakah sesuai dengan sistem yang sebelumnya, sistem yang manualnya. Apakah seluruh transaksi pada saat proses sistem terkomputerisasi itu bisa dihandle sistem yang manual bisa dihandle secara terkomputerisasi gitu ya. Lalu kita lakukan pengecekan di tahap evaluasi. Jadi kalau misalkan ada perubahan, ya kita lakukan perubahan di perancangan gitu ya. Dari perubahan sistemnya kita rancang, lalu kita implementasi ulang. Nah, masuklah versi versi 2-nya dari sistemnya baru kita rilis setelah dilakukan proses evaluasi. Nah,
Bagaimana dengan desain sistem gitu ya? Desain model dari sistem ini ya, yaitu alat yang digunakan untuk menggambarkan physical model, sedangkan untuk menggambarkan fungsi-fungsi dari sistem informasi secara logik gitu ya, kita menggunakan yang namanya DFD maupun UML. DFD ini adalah data flow diagram atau diagram alir data, sedangkan UML ini Unified Modeling Language, ini adalah bahasa yang kita gunakan untuk melakukan perancangan atau desain sistem. Nah, untuk DFD kita akan bahas di pertemuan 4 dan UML kita akan bahas di pertemuan 5 ya teman-teman. Nah, berikutnya setelah sistem kita rancang, kita harus tahu bagaimana proses output dari sistem tersebut. Nah, output dari sistem itu juga harus kita rancang, teman-teman. Contoh, outputnya apa? Oh, sistem dapat mencetak faktur. Nah, faktur ini merupakan output dari sistem. Nah, faktur ini bentuknya itu juga harus kita rancang gitu. Misalkan, oh formulir gitu. Formulir juga harus kita rancang gitu ya, output inputnya nanti gitu ya. Nah, untuk pada perancangan output, pertama kita harus pastikan ya sistem yang kita buat itu bisa menyediakan distribusi output yang tepat. Misalkan, oh pada saat gudang akan melakukan pengiriman barang gitu, bagi staf gudang itu bisa mencetak surat jalan. Nah ini kan distribusinya outputnya sudah tepat. Jadi yang mencetak surat jalan adalah bagian gudang gitu. Nah, siapa yang mencetak faktur? Apakah bagian gudang yang mencetak faktur gitu? Tidak. Nanti kita buatkan dalam desain sistem kita bahwa output atau yang mencetak faktur itu adalah bagian penjualan. Nah, jadi nanti bagian penjualan dapat membuat faktur, dapat mencetak faktur. Nah, nanti faktur akan diberikan ke bagian gudang. Nah, di gudang dari faktur yang dibuat gitu ya akan membuatkan surat jalan dan dapat mencetak surat jalan. Jadi kita harus pada saat merancang sistem outputnya distribusinya itu harus tepat. Lalu outputnya harus tepat waktu. Misalkan pada proses pencetakan laporan gitu ya karena sudah terkomputerisasi ya laporan bisa dicetak kapan saja. Misalkan oh kita akan mencetak laporan penjualan bulan ini, bulan September, maka ya harus sekarang bisa dicetak gitu. Jadi harus tepat waktu gitu ya. Lalu memilih metode output yang paling efektif ya. Nah, tipe dari output yaitu ada output internal dan output eksternal. Apa bedanya gitu ya? Untuk output internal adalah output yang memang dapat dihasilkan untuk dalam lingkungan perusahaan saja, internal perusahaan. Tapi kalau output eksternal itu bisa dicetak oleh bagian luar perusahaan. Gitu. Jadi kalau misalkan bagian perusahaan punya sistem e-commerce gitu ya, berarti kan si pembeli dia dapat mencetak bukti, misalkan bukti pemesanan. Nah, bukti pemesanan itu termasuk ke dalam output eksternal. Ya. Sedangkan bukti pembayaran misalkan gitu ya, atau bukti pembelian barang gitu ya, itu berarti masuk ke bagian internal dari perusahaan. Nah, langkah-langkah apa yang kita gunakan untuk merancang laporan gitu ya berbasis layar. Jadi laporannya seperti apa gitu. Yang pertama, menentukan kebutuhan akan laporan. Yang kedua, menentukan pengguna, artinya misalkan siapa yang bisa mencetak laporan. Contoh tadi surat jalan. Siapa yang bisa mencetak surat jalan? Oh, berarti bagian staf gudang. Siapa yang bisa mencetak faktur? Oh, faktur berarti staf penjualan misalkan. Oh, siapa yang bisa mencetak PO? PO berarti staf pembelian dan lain sebagainya. Nah, ini kita tentukan. Jadi siapa yang yang akan mencetak laporan tersebut. Jadi itu kita tentukan penggunanya siapa. Lalu memasukkan item-item data yang dimasukkan. Jadi kalau surat jalan berarti data yang ada di dalam laporan surat jalan gitu ya. Berarti itu adalah data yang berdasarkan faktur misalkan. Nah, ini item-item datanya ini harus dimasukkan semua. Barang apa saja yang ada di surat jalan gitu ya. Lalu ukuran laporannya apakah landscape, apakah portrait, model pencetakannya itu tergantung dari isi dari data laporannya. Lalu ada judul laporan, ada nomor halaman laporan, lalu ada memasukkan tanggal persiapan laporan. Jadi kalau misalkan saya sebagai staf gudang gitu ya ingin melihat stok barang bulan September, maka di layar atau di bagian aplikasi sistemnya kita tinggal input tanggalnya. Oh, misalnya tanggal yang kita pilih adalah tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 September. Nah, pada saat kita print laporan gitu ya, maka laporan yang tercetak harus laporan pada bulan September, tidak boleh laporan bulan Juli, bulan Juni itu terprint gitu. Jadi ada yang namanya tanggal laporan gitu ya. Lalu memberi label pada setiap kolom, lalu menentukan data variabel apa saja misalkan
Setiap spasi ya, bidang digunakan, numerik, karakter khusus, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan contoh di laporan surat jalan, di surat jalan ini ada stok barang yang dikirim atau jumlah barang yang dikirim, itu berarti dalam bentuk angka. Nah, itu harus dipastikan dalam bentuk angka, tidak boleh berubah menjadi huruf gitu kan. Nah, seperti itu. Itu kita harus desain laporannya seperti itu. Lalu menunjukkan tempat baris kosong. Biasanya untuk tempat baris kosong ini kita lakukan untuk proses tanda tangan. Misalkan surat jalan ini akan ditandatangani oleh bagian pengiriman dan bagian gudang. Misalkan juga nanti akan diterima oleh bagian perusahaan yang tempat barang itu tersebut dikirim. Nah, berarti kan itu ada space-space kosong. Nah, space kosong itu bisa dilakukan untuk mengisi tanda tangan. Misalkan itu harus disediakan. Jadi pada saat kita mendesain laporannya, ya kita harus sediakan baris kosong untuk mengisi tanda tangan seperti itu. Lalu mengulas laporan bentuk-bentuk laporan, rancangan laporan ya, prototipe ini rancangan ya, supaya apa? Supaya pada saat melihat laporan kita sudah dapat dipahami laporan tersebut laporan apa, mudah dibaca dan memiliki tampilan yang menarik gitu ya. Jadi ini proses perancangan dari laporan. Nah, bentuk-bentuk laporan banyak, ada notice report ini kayak laporan pemberitahuan ya, ecopis report, variance report, comparative ini kayak laporan perbandingan gitu ya. Sedangkan variance ini seperti laporan kayak ini ya, kayak laba rugi, neraca. Nah, ini masuknya ke variance. Lalu laporan berbentuk grafis ya, laporan berbentuk grafis berarti yang dicetak dalam bentuk grafik gitu ya. Contohnya kayak laporan dalam bentuk grafik batang gitu ya, garis gitu ya, line chart gitu ya, atau bar chart atau pastel pie chart gitu ya. Nah, ini bentuk laporannya harus bisa dicetak atau didesain seperti itu. Lalu setelah tadi perancangan output dalam bentuk laporan, nah kita kenal yang namanya perancangan input. Nah, perancangan input ini biasanya dalam bentuk formulir, teman-teman. Contoh kalau kalian mau mendaftar di universitas itu ada formulir yang harus diisi. Nah, itu bentuknya formulir. Nah, formulir itu bisa secara manual dalam bentuk kertas gitu ya. Bisa juga secara online gitu ya dalam bentuk kayak pendaftaran email. Kalau kalian mau mendaftar email itu kan ngisi data-data dulu. Nah, itu disebutnya formulir atau berbasis desktop misalkan di perusahaan di bank-bank itu kan formulir yang kalian isi itu kalian hanya mengisi dalam bentuk kertas, nanti bagian CS-nya itu menginput di bagian komputer. Nah, itu biasanya dalam bentuk desktop gitu ya. Nah, formulir adalah perangkat penting untuk mengendalikan aliran kerja dan digunakan untuk menangkap data yang sering digunakan. Nah, atau formulir ini juga disebut sebagai dokumen paling dasar untuk menginput atau mengcapture data. Ya. Nah, tujuannya apa? Pertama, membuat penyelesaian input yang mudah dan efisien, ya, menjamin input memenuhi tujuan yang diharapkan. Jadi kalau kalau kita sudah misalkan kalian mendaftar di bank itu kalian diberikan formulir gitu ya. Nah, isi dari formulirnya itu sudah dapat memenuhi tujuan dari yang diharapkan oleh pihak banknya. Jadi data apa saja yang diambil itu sudah langsung ada, langsung lengkap gitu ya karena kita langsung mengisi formulirnya. Lalu menjamin penyelesaian yang tepat, membuat tampilan layar formulir yang menarik gitu ya karena kita sudah yang namanya terkomputerisasi berarti sudah bermain dengan warna dan grafis. Jadi kita bisa mendesain formulirnya dalam bentuk yang menarik. Lalu membuat inputnya tidak rumit ya jadi dibuat se-user friendly mungkin pada saat kita melakukan perancangan dari formulir gitu ya, lalu melakukan tampilan layar formulir secara konsisten. Oke, jadi formulirnya nggak berubah-berubah nih. Misalkan hari ini formulirnya A bentuknya, besoknya berubah menjadi formulir bentuk B, sementara programnya tidak berubah. Nah, jadi harus konsisten ya. Formulir mana yang digunakan itu harus sesuai dengan tampilan terkomputerisasinya gitu ya. Lalu beberapa hal yang perlu diperhatikan pada dokumen dasar. Yang pertama, fungsi dari dokumen dasar atau formulir tadi menunjukkan macam dari data seperti misalkan nama, alamat, misalkan tempat kerjanya, misalkan gaji yang diperoleh dan lain sebagainya gitu ya. Dapat dicatat dengan jelas, konsisten dan akurat ya, tidak boleh ada kesalahan. Lalu bertindak sebagai pendistribusian data. Jadi nanti setelah diinput di data
di data komputerisasinya, masuk ke database gitu ya, nanti datanya bisa digunakan kemanapun, untuk apapun gitu ya. Lalu membantu pembuktian terjadinya transaksi gitu ya. Jadi kayak misalkan, oh transaksi formulir pendataan customer gitu, formulir calon customer baru misalkan, datanya di input, nah pada saat transaksi itu pasti kita akan tampil customer siapa yang melakukan transaksi tersebut. Nah, berarti kita sudah ada yang namanya pembuktian terjadinya transaksi. Siapa yang melakukan transaksi tersebut gitu ya. Lalu dapat digunakan sebagai backup karena sudah terkomputerisasi gitu. Jadi bisa dilihat. Nah, petunjuk untuk merancang formulir yang pertama kertas yang digunakan, ukuran dari dokumennya, lalu warna yang digunakan, judul dokumen atau judul formulir, nomor urut formulir, lalu nomor dan jumlah halaman, lalu spasi, pembagian area, jadi kayak misalkan awal tuh data pribadi, di bawah data pekerjaan, di bawahnya lagi data keluarga dan lain-lain. Nah, ini contohnya pembagian area dari formulir. Lalu ada captionnya ya, bisa bisa checklist, bisa box, bisa dipilih gitu ya. Nah, ini petunjuk untuk merancang dokumen dasar. Nah, bagaimana merancang formulir? Yang pertama, pedoman untuk merancang formulir yaitu harus mudah diisi. Kita perhatikan lagi bentuk-bentuk dari formulirnya seperti apa, gitu ya. Lalu memastikan bahwa formulir dapat memenuhi tujuan yang dibuat, data apa saja yang akan diambil, gitu ya, dari target, gitu. Misalkan kayak calon anggota perpus, maka mengisi formulirnya ya harus sesuai. Misalkan nasabah bank, berarti mengisi formulirnya ya data-data yang memang diperlukan untuk mendaftar sebagai nasabah bank, misalkan. Atau calon mahasiswa, berarti mengisi formulirnya yaitu data-data yang diperlukan sebagai calon mahasiswa, gitu ya. Lalu buatlah formulir yang menarik. Nah, ini contohnya. Ini contoh untuk formulir rancangan untuk faktur gitu ya. Nah, misalkan ada nomor faktur menggunakan text box gitu ya. Lalu ada tanggal faktur, ada nomor pelanggan. Nah, ini nomor pelanggan pada saat di-input, maka nama, alamat, dan telepon ini akan tampil secara otomatis karena sudah ada di data pelanggan gitu ya. Kode barang juga sama, ini daftar barang yang akan tampil kode barang di input, maka nama, harga satuan ini akan tampil otomatis. Ketika jumlah beli di input, jumlah bayar akan tampil otomatis. Nah, nanti datanya akan masuk ke dalam tabel ini, ya, nomor faktur, kode barang, dan lain sebagainya. Lalu untuk tambah data, gitu ya, tambah, ditambah, lalu setelah oke, total bayar, uang bayar, dan kembalinya sudah tampil. Ini contoh rancangan formulir, ya teman-teman. Nah, setelah dilakukan rancangan formulir, kita lakukan yang namanya rancangan kamus data atau dan struktur kode, gitu ya. Nah, kamus data atau data dictionary ini merupakan suatu aplikasi khusus dari jenis kamus-kamus yang digunakan sebagai referensi mengenai data atau metadata yang disusun oleh analis sistem untuk melakukan analisa dan desain. Nah, kalian kalau membuat kamus data, kalau mendengar kamus data jangan membayangkan kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia teman-teman ya. Jadi kamus ini aplikasi khusus gitu yang kita buat. Untuk apa? Untuk mendefinisikan formulir. Ya, untuk mendefinisikan formulir tadi. Nanti kita lihat ya. Contoh kegunaan dari kamus data yaitu memvalidasi diagram alir data dalam kelengkapan dan keakuratan, lalu menyediakan titik awal dan pengembangan laporan-laporan, lalu menentukan muatan data yang disimpan dalam file, dan mengembangkan logika dari proses diagram alir data atau DFD. Nah, biasanya kalau kita merancang sistemnya menggunakan DAD atau DFD gitu ya, setelah itu nanti dokumen yang terlibat dalam proses DAD, dalam proses sistem, itu kita buatkan yang namanya kamus data. Nah, kita lihat contohnya. Ya, ini untuk hal apa saja yang ada dalam kamus data, nama arus data, alias bentuk data, nanti kita lihat ini sampai dengan struktur data. Nah, kita lihat bentuk dari bagaimana membuat kamus data. Contohnya di sini ada notasi tipe datanya, kode barang gitu ya. Kode barang ini 99 artinya kode barang diinput menggunakan angka gitu ya. Nama barang ini diinput menggunakan huruf karena di sini XXX gitu ya. Berarti kalau seperti ini tampilannya, maka kita harus tahu bahwa nama barang ini diinput menggunakan huruf. Satuan juga diinput menggunakan huruf, harga satuan diinput menggunakan angka, dan stok diinput menggunakan angka. Nah, ini notasi dari tipe data. Nah, ini contoh dokumen
Ya, contoh dokumennya purchase order. Nah, bagaimana kita membuat kamus data dari purchase order ini? Nah, kalau di perusahaan itu kan ada yang namanya purchase order seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini yang akan kita buat kamus datanya. Nah, contohnya di sini ada nama dari PT-nya, gitu ya. Ada nama dari PT-nya, lalu ini ada nama suppliernya, gitu ya. Lalu ini ada nomor PO, ada tanggal PO gitu ya. Ada kondisi status kondisi barang gitu ya, apakah biasa, segera ataupun mendesak gitu ya. Lalu ada nama barang apa saja. Nah, barangnya ini tidak hanya satu tapi bisa banyak ya, 1 sampai 4 ada 4 barang. Lalu ada Sandra, ada tanda tangan dari staf pembelian gitu ya. Nah, ini jika kita buatkan kamus datanya seperti ini. Nah, contohnya adalah nama arus datanya adalah tadi purchase order, ya aliasnya misalkan orang oh purchase order ini biasa disingkat PO berarti PO gitu ya, jadi alias nama aliasnya PO. Lalu bentuk datanya apa? Oh kan dalam bentuk kertas berarti cetakan manual, tapi jika dalam bentuk tampilan layar maka bisa disebut tampilan layar. Jadi kalau misalkan kayak pendaftaran bank online berarti kan formulirnya bukan dalam bentuk kertas gitu ya, bukan dalam bentuk kertas, berarti kita bisa lihat bentuk datanya adalah tampilan layar gitu ya. Lalu arus datanya itu dari customer ke proses 1011. Nah, ini proses 11 dan arsip PO ini adalah proses pada DAD, diagram alir data. Jadi nanti kamus data ini kita buat berdasarkan diagram alir data gitu ya. Lalu untuk apa purchase order? Yaitu untuk pesanan penjualan barang, misalkan periodenya setiap terjadi pemesanan penjualan gitu ya. Volumenya rata-rata per hari 10 pesanan misalkan. Oh, misalkan dalam perusahaan ini purchase order itu berapa kali dalam sehari? Oh, bisa 10 kali, oh bisa 100 kali, oh bisa 50 kali. Nah, ini kita dapat datanya dari mana? Oh, dari wawancara tadi ya. Tuh. Lalu struktur datanya, oh struktur datanya ada header dan isi gitu ya. Nah, ini header ya, ini isi gitu ya. Nah, headernya apa? Oh, header terdiri dari nomor PO, tanggal PO, nama customer, alamat customer, status kondisi barang. Nah, nomor PO ini terdiri dari 9 digit gitu ya. Misalkan kita lihat nomor PO-nya. Ini 9 digit. Benar nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini kita isi. Nomor PO 9 digit gitu ya. Lalu tanggal PO, tanggal, bulan, dan tahun. Status atau kondisi barang biasa, segera, dan mendesak. Lalu isinya adalah nama barang, merek barang, jumlah barang. Itu karena bisa banyak, maka kita buat bisa diisi 1, maksimal 10 barang gitu. Jadi dalam satu PO itu hanya bisa mengirim 10 maksimal 10 jenis barang gitu ya. Nah, seperti itu. Nah ini misalkan ini kan hanya 4 jenis yang dikirim. Nah, ini dalam satu PO itu maksimal ada 10 jenis barang gitu ya. Nah, ini 1 sampai 10. Tapi kalau misalkan jenis barangnya bisa berapa aja, tidak terhitung, tidak ada maksimalnya, maka ini bisa dibuat 1 buka kurung barang apa saja yang akan berulang gitu ya. Oh, ini N. Jadi N ini tidak terdefinisikan gitu ya. Jadi N. Jadi sampai berapapun gitu. Ini untuk kamus data ya teman-teman. Lalu ada yang namanya teknik pengkodean. Nah, petunjuk pembuatan kode yaitu untuk meringkas, menjaga kode tidak berubah, dan memastikan bahwa kode unik, ya, kode dapat urut, kode yang mirip, dan kode seragam, lalu bisa memodifikasi kode secara otomatis. Nah, contoh ini. Nah, contoh struktur kode, misalkan tadi kode barang tadi XXX999, berarti kode barang 2 huruf di depan ini menjelaskan inisial barang, 1 huruf di tengah menjelaskan merek barang, 3 angka terakhir ini menjelaskan nomor urut barang. Nah, maka kombinasi dari kode struktur kodenya adalah MN, misalkan adalah untuk monitor gitu ya. Tadi kan inisial barang MN ini monitor, P ini merek berarti contohnya Philip gitu ya. 001 adalah nomor urut 1. Berarti MNP adalah dari sini kita bisa baca misalkan monitor merek Philip yaitu nomor urut barang 1. Contoh lagi struktur kode kalian di NIM. NIM misalkan 12 21 XXX
999 misalkan, berarti satu di depan itu adalah fakultas, dua angka nomor urut kedua menjelaskan program studi gitu ya, dua dua angka berikutnya menjelaskan tahun, empat angka di belakangnya itu menjelaskan nomor urut kalian sebagai mahasiswa. Nah, seperti itu disebutnya dengan struktur kode. Oke, materi kita cukup sampai di sini ya teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung via WA Group. Saya tutup perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.